Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan, nama saya Nandi Fajar Gumelar. Saya akan menjelaskan tentang teknik dasar pencaksilat untuk materi kelas 2 atau kelas 11 SMK semester 1. Oke. Yang pertama ada pukulan. Dalam olahraga pencaksilat disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pukulan adalah berbagai macam teknik serangan yang dilakukan dengan menggunakan tangan kosong sebagai komponennya. Pada prinsipnya, segala teknik pukulan yang terdapat dalam pencaksilat dalam bentuk apapun boleh dipergunakan untuk menyerang bagian-bagian tubuh lawan yang disahkan untuk diserang dalam upaya memperoleh angka. Dari sekian banyak teknik pukulan yang terdapat dalam pencaksilat, terdapat dalam pelaksanaannya, tidak semuanya dapat digunakan dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas serta keselamatan pesilat. Dalam pertandingan olahraga pencaksilat, teknik pukulan yang sering dipergunakan adalah yang pertama pukulan depan, pukulan sangkal atau bandul, pukulan samping, dan pukulan melingkar. Oke. Di sini kita menjelaskan tentang pukulan depan ya. Jadi seperti di gambar, tangan kuda-kuda di samping, lalu lakukanlah pukulan dengan tangan kanan. Nah, dengan pola langkah maju 1, terus lalu ganti dan maju, kaki kiri maju, kaki kiri maju, pukulan kiri keluar, lalu posisinya disiapkan kembali, kakinya sejajar dan tangannya pun sejajar. Seperti itu, seperti dalam gerakan ada pukulan bawah, ada pukulan lurus, ada pukulan ke samping ya. Oke, kita lanjut. Ada pukulan bandul ya. Di sini pukulan bandul itu dari bahu ke bawah, dari ulu hati yang diincar. Ada pukulan melingkar ya, yang pukulan melingkar itu yang gambarnya yang C ya. Tuh, ada juga pukulan bersamping. Oke, lalu yang akan kita bahas adalah tendangan. Tendangan merupakan teknik dan taktik serangan yang dipergunakan untuk jarak atau jangkauan jauh dan serangan dengan mempergunakan tungkai sebagai komponen penyerangan dalam olahraga pencaksilat. Teknik tendangan yang masuk ke sasaran mendapatkan nilai 2. Untuk pukulan itu poinnya 1. Untuk tendangan itu nilainya 2. Tapi tidak diarahkan ke kepala. Yang pertama ada tendangan lurus. Seperti di gambar tendangan lurus itu seperti di gambar A ya, di gambar A itu tendangan lurus. Kita coba lihat, ada tendangan sabit. Coba kita lihat. Tendangan sabit itu harusnya nggak gitu ya gambarnya ya. Nanti ya udah kita jelaskan aja di sini. Jadi ada beberapa tendangan, yaitu tendangan lurus, ada tendangan sabit, ada tendangan T, atau kalau biasanya kalau di PSHT itu tendangan C, atau tendangan jejak,
Kalau di jejeg ada, kalau di PSAT tendangan D ya. Ada juga tendangan belakang, ada juga tendangan gajul. Tendangan gajul perkenaannya pada tumit. Oh, jadi diserangnya ke arah tumit, sedangkan minta ke arah ke bawah. Jadi tendangannya tuh ke arah bawah. Lalu setelah pukulan, tendangan, ada tangkapan. Di sini tangkapan merupakan teknik dan taktik serangan pada jarak jangkauan dekat dengan dan sedang yang dilaksanakan dengan menangkap salah satu komponen tubuh lawan untuk dilanjutkan dengan bantingan, jatuhan, dan kuncian. Dari segi teknik, tangkapan dapat dilaksanakan dari luar dan dari dalam, yang masing-masing sebut tangkapan luar dan tangkapan dalam. Oke. Ada juga teknik serang bantingan atau jatuhan. Jadi ketika kita sudah menangkap, semaksimal mungkin kita harus bisa menjatuhkan lawan. Nah, ada teknik juga bantingan ya. Adalah teknik dan taktik serangan pada jarak jangkauan dekat yang dilakukan dengan terlebih dahulu menangkap salah satu komponen tubuh lawan. Seperti tadi, yang bisa kita tangkap di sini adalah kaki. Ketika musuh menendang, kita tangkap kakinya. Bukan ketika musuh memukul, kita tangkap tangannya. Itu tidak bisa. Ya, ketika kita mendapatkan kaki, ya disitulah kita bermain. Mau kita angkat kakinya tinggi-tinggi atau kita putar ke samping supaya lawannya jatuh. Nah, di sini kita akan membahas tentang kategori pertandingan pencaksilat, menampilkan dua orang pesilat dari kubu yang berbeda. Keduanya saling berhadapan menggunakan unsur pembelaan dan serangan, yaitu menangkis, mengelak, mengena, menyerang pada sasaran yang diperbolehkan, dan menjatuhkan lawan menggunakan teknik-teknik bertanding, ketahanan stamina, dan semangat juang, serta menggunakan kaidah dan pola langkah yang memanfaatkan teknik jurusan untuk mendapatkan nilai terbanyak. Nah, berikut aturan-aturan dalam pertandingan olahraga pencaksilat. Ketentuan bertanding kategori tanding ya. Di sini perlengkapannya yaitu pesilat memakai pakaian silat bermodel standar warna hitam dengan sabuk. Sabuk sebenarnya tidak perlu menggunakan sabuk karena nanti ada sabuk di body protector. Ya. Pada waktu bertanding, sabuk putih dilepaskan tuh kan, jadi badan ya udah gitu. Nah, terus ada juga pelindung badan menggunakan body protector, menggunakan pelindung kemaluan. Jika memiliki pelindung gigi ya menggunakan pelindung gigi juga. Nah, tahapan pertandingan. Babak pertandingan dimulai dari penyisihan, perempat final, final, semifinal, dan final. Tergantung jumlah peserta pertanding. Nah, kita berbicara pada pertandingan dan waktu. Pertandingan dilangsungkan dalam 3 babak. Tiap babak terdiri atas 2 menit, bisa 2 menit, bisa 3 menit ya. Di antara
Di antara di babak diberikan waktu istirahat 1 menit. Jadi jika pertandingan silat itu 2 menit tuh lama ya. Jadi ketika wasit menghentikan pertandingan, tidak masuk waktu bertandingnya, tidak jalan. Jadi kita harus menunggu. Misalkan kita menjatuhkan lawan, tapi lawannya itu meminta time out atau untuk dilihat oleh wasit dalam ulangan tayangan apakah dia menarik atau tidak. Jadi ketika kita menarik atau memaksakan jatuh, bahkan jatuhannya bisa tidak jadi gitu. Nah, pendamping silat ya didampingi oleh pelatih ya di samping di sudut. Tata cara dan peraturan pertandingan. Di sini pesilat boleh bertanding setelah wasit memberikan syarat. Kedua pesilat memberi hormat kepada wasit dan ketua pertandingan. Kemudian kedua pesilat kembali ke sudut. Wasit memanggil kedua pesilat, lalu kedua pesilat berjabat tangan. Wasit memeriksa kesiapan semua petugas dan memberi aba-aba tanda dimulai. Waktu istirahat antar babak silat harus kembali ke sudut masing-masing. Tuh, jadi seperti itu ya. Ini persiapannya yang tadi menggunakan body protector. Oke, terima kasih. Mungkin sekian saja materi untuk kelas 2. Untuk kelas 2 pun, kelas 2 mungkin dan kelas 1 itu tugasnya akan sama ya. Tugasnya itu kalian bukan mengisi ABC atau mengisi jawaban, tapi tugasnya membuat video tentang sikap pasang pencak silat. Nanti saya akan berikan 12 gerakan sikap pasang pencak silat yang harus kalian ikuti. Kalian buat videonya, lalu diupload di YouTube kalian, lalu share linknya di Google Classroom. Mungkin itu saja tugas dari saya. Saya berikan waktu kepada kalian sampai minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.